Saya katakan ketika kita menyadari bahwa ilmu Al-Quran itu adalah sesuatu yang bukan seakan tak bertepi, tetapi saya pastikan benar-benar kalau berdasarkan otak kita yang kita miliki ini, itu betul-betul tidak. Apapun yang terjadi sampai saya mati, saya berpegang kepada La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka dulu maskernya agar saya dapat mengeluarkan suara yang lebih jelas. Ya, bisa dilepas. Sebetulnya saya tidak harus pakai masker karena saya sedang berada di ruangan ini sendiri, tidak ada yang menemani. Tetapi masker ini hanya sekedar untuk memperingatkan. Dengan melihat masker ini saja, mudah-mudahan ada yang terbantu bahwa ini dilakukan pada saat tersebarnya virus corona yang melanda dunia dan termasuk diantaranya adalah Indonesia. Jadi dengan melihat ini saja orang sudah paham. Nanti dengan melihat lambang logo Prana Sakti, orang juga sudah paham. Dan apalagi ada tulisan tentang Prana Sakti, orang menjadi paham. Dan apabila terlihat gambar pendiri Prana Sakti, orang juga akan lebih paham lagi. Dan ketika melihat gambar guru besar yang sekarang, yaitu Bang Jen, gambarnya Bang Jen, orang akan lebih paham lagi. Dan saya sekarang pakai kaos. Kaos ini ada tulisan Prana Sakti. Maka dengan kaos itu orang akan menjadi paham. Ya, kita sudah membicarakan masalah revolusi yang pertama. Revolusi yang diciptakan oleh Bang Aswan selaku pendiri Prana Sakti dan sekaligus selaku guru besar. Beliau pagi-pagi sudah melaksanakan revolusi. Revolusi itu ketika berdiri awal itu dilaksanakan di Yogyakarta dengan segala sesuatunya yang sangat herois. Dan memang pada saat itu adalah satu jawaban yang tepat terhadap situasi kondisi pada saat itu. Mereka ingin membuktikan bagaimana sepak terjang dari Prana Sakti itu untuk mereka mendapatkan rasa aman dan lain sebagainya. Tetapi Bang Aswan memiliki satu keyakinan bahwa nantinya akan berubah lagi, nanti akan ada satu situasi yang justru lebih dirasakan
sangat penting. Tetapi revolusinya Bang Aswan ini bukan revolusi menghilangkan yang lama mengganti yang baru, tapi revolusi beliau ini tentu agak istimewa, bukan menghilangkan yang lama, tetapi yang lama harus ada yang mempertahankannya dan ada pihak-pihak yang mempertahankannya, tetapi ada harus sesuatu yang baru yang didapatkan oleh para anggota sesuai dengan kebutuhan mereka. Revolusinya seperti itu. Jadi ada ciri khas revolusi tersendiri bagi Bang Aswan, tetapi itu tetap revolusi karena ada perubahan-perubahan yang diametral. Dan pada akhirnya saya ajak opini pemikiran kita itu menjadi satu susunan yang tersusun dengan rapi, ibarat orkestra yang melahirkan atau menampilkan berbagai bunyi dengan segala nadanya, tetapi manakala bunyi dan nada itu ditata sedemikian rupa, dia akan menjadi satu orkestra yang sangat menarik sekali. Walaupun yang ditampilkan suara-suara yang halus, tetapi kehalusan suara itu tidak menjadi hambatan untuk melahirkan suara yang menghanyutkan, bahkan suara yang menghempaskan. Kira-kira demikian revolusi Bang Aswan ketika bagaimana dia menerima anggota baru di pusat Yogyakarta dan bagaimana dia menerima anggota baru di daerah-daerah. Dan setelah itu tentunya diadakan satu perbaikan dan peningkatan mutu, nanti masing-masingnya disesuaikan kepada usia dan kondisi fisik daripada para anggota itu sendiri. Yang muda dilatih dengan cara yang muda dan yang tua dilatih dengan cara yang bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Itu yang dilakukan, jadi tidak campur, tidak pukul rata, tetapi ada hal-hal yang penuh dengan pertimbangan. Tapi kenyataannya masing-masing membawa kelebihan-kelebihan dan kelebihan-kelebihan itu bisa dimanfaatkan. Nah, nantinya kita akan membicarakan revolusi yang kedua. Mungkin pada pertemuan kali ini baru merupakan akhir dari pembicaraan kita tentang revolusi yang pertama, tetapi harus saya garis bawahi bahwa sesungguhnya pembicaraan tentang revolusi yang pertama itu belum selesai. Masih banyak pernak-pernik yang harus dibicarakan sebetulnya dengan para anggota. Mungkin yang akan menerima pernak-pernik itu tentu saja tidak seragam, melainkan sangat beragam. Ada yang membutuhkan yang ini, ada yang membutuhkan yang itu. Tetapi terus terang pernak-pernik tidak dapat saya sampaikan karena saya punya pengalaman yang sangat terbatas sekali, dan mereka yang dapat memberikan penjelasan tentang pernak-pernik yang mereka terima atau mereka ketemukan itu adalah ketika melaksanakan jurus-jurus, dan pelaksanaan jurus-jurus sesuai dengan penggunaannya itu adalah merupakan konfirmasi. Sedangkan jurus-jurus itu sendiri informasi, dan informasi tidak akan ada artinya tanpa dikonfirmasi, dan konfirmasi itu adalah penggunaan jurus sesuai dengan peruntukannya. Ketika jurus itu dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, maka yang bersangkutan akan mendapatkan informasi baru. Jadi dengan demikian, apabila akan naik tingkat, apabila akan naik status
di dalam pengampuan jurus Prana Sakti ini tidak bisa ditawar-tawar. Yang harus dilaksanakan itu adalah penggunaan daripada jurus-jurus itu sesuai dengan peruntukannya. Bagi kita-kita yang tidak pernah memanfaatkan jurus-jurus itu sesuai dengan peruntukannya, itu adalah terkait dengan kenaikan jurus yang sebenarnya. Jadi mereka yang tidak menggunakan jurus sesuai dengan keperluannya, maka pada hakikatnya dia tidak naik tingkat. Dia masih berada pada tingkat yang informatif, masih berada pada informasi dan belum sampai pada konfirmasi. Mereka yang akan naik tingkat itu adalah mereka yang sudah melakukan konfirmasi. Dengan konfirmasi itu mereka mendapatkan informasi yang baru lagi. Jadi kenaikan jurus yang sejatinya adalah ketika mereka mendapatkan informasi itu. Bagi yang tidak mendapatkan informasi apa-apa, maka pada hakikatnya dia belum naik tingkat yang sejatinya. Tingkat gerak barangkali iya, tetapi peruntukan dan lain sebagainya, itu nampaknya belum. Dan tidak akan ada maksimal seseorang belajar jurus Prana Sakti ini manakala jurus itu tidak digunakan. Penggunaan jurus itu ada dikarenakan untuk mencapai sesuatu, digunakan jurus itu agar tercapai sesuatu yang diidamkan. Ada juga jurus itu digunakan dalam rangka mengantisipasi sesuatu. Ada sesuatu yang terancam dan ini harus diantisipasi, dan jurus itulah yang untuk menggunakan antisipasi itu. Dan jurus ini juga digunakan antisipasinya adalah baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Baik diketahui oleh seseorang itu bahwa dia sedang dibantu dengan jurus, maupun dia tidak tahu sama sekali. Baik ini dalam rangka untuk membantu orang yang sudah menjadi anggota Prana Sakti, maupun yang belum mengenal Prana Sakti sekalipun. Jangankan masuk ke Prana Sakti, mendengar Prana Sakti sekalipun dia belum. Dan ini tidak ada hambatan untuk membantu mereka dengan jurus-jurus Prana Sakti, baik diketahui oleh mereka maupun tidak diketahui oleh mereka. Dan jurus-jurus ini bisa kita gunakan untuk membantu seseorang itu tanpa harus bersentuhan, bahkan tanpa harus melihat yang bersangkutan. Tidak harus melihat dan tidak harus saling melihat dan lain sebagainya. Boleh kita melihat tetapi dia tidak melihat. Boleh kita tahu tetapi dia tidak tahu. Nah, itu yang dilaksanakan dalam jurus itu. Siapa yang menggunakan jurus-jurus itu, maka mereka sesungguhnya yang akan mengalami kenaikan jurus yang sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, pembicaraan kita nanti akan masuk ke ini masih pra saja. Pembicaraan kita nanti akan masuk ke revolusi yang kedua. Revolusi yang kedua itu adalah ketika guru besar mengatakan bahwa guru besar yang sebenarnya bukan Aspanuddin Panjaitan. Berulang-ulang beliau mengatakan guru besar yang sebenarnya bukan Aspanuddin Panjaitan, karena Aspanuddin Panjaitan pada suatu saat akan mati. Kalau sudah mati, maka putuslah segala informasi, putuslah segala komunikasi dengan guru besar. Jadi guru besar yang sebenarnya menurut Bang Aspan almarhum
yang diucapkan berulang-ulang kepada kita bahwa guru besar yang sebenarnya itu adalah Al-Quran. Al-Quran tidak pernah akan mati. Itu kata beliau, sehingga guru besar yang sebenarnya bukan Asmanuddin Panjaitan, dan guru besar yang sebenarnya adalah Al-Quran. Dan ini pun disampaikan secara berulang kali kepada guru besar pengganti, yaitu Bang Jen. Bang Jen juga mengatakan bahwa guru besar yang sebenarnya Al-Quran. Itulah sebabnya maka saya pagi-pagi mengatakan bahwa kalau sudah guru besar yang sebenarnya itu adalah Al-Quran, maka berarti ilmu Prana Sakti ini bagaikan sesuatu yang tak bertepi. Karena kita tidak akan memiliki kemampuan mengukur mana tepiannya. Semakin kita akan mencari di mana tepinya, maka semakin kita tidak menemukannya. Semakin kita mencari kedalamannya, kita semakin tidak menemukan batas kedalamannya. Karena pada saat kita dalami ilmu Al-Quran, semakin dalam kita memiliki pemahaman tentang Al-Quran, semakin kita menyadari bahwa kita ini belum tahu apa-apa, bahwa pada hakikatnya sangat sedikit sekali yang kita ketahui. Jadi semakin kita belajar tentang Al-Quran, semakin tahu tentang Al-Quran, maka semakin tahu kita bahwa pada hakikatnya kita belum tahu apa-apa. Dan dengan demikian, semakin kita pelajari Al-Quran, semakin kita paham bahwa Al-Quran itu bukan seakan mungkin ya, barangkali memang benar-benar kalau menurut ukuran kita sekarang ini, ilmu Al-Quran itu benar-benar tidak bertepi. Tak mungkin kita akan mampu mengukur mana tepiannya, karena semakin digali lagi, semakin luas, semakin sadar kita bahwa kita belum ada apa-apanya untuk mencapai tepian daripada ilmu itu. Itulah sebabnya maka saya katakan ketika kita menyadari bahwa ilmu Al-Quran itu adalah sesuatu yang bukan seakan tak bertepi, tetapi saya pastikan benar-benar kalau berdasarkan otak kita yang kita miliki ini, itu betul-betul tidak bertepi. Bagi kita, ketika kita melaksanakan bahwa guru besar Prana Sakti adalah Al-Quran, maka kita akan sadar sesadar-sadarnya bahwa ilmu Prana Sakti ini adalah sesuatu yang tak bertepi, dalam artian kita tidak mungkin akan mampu mengukur di mana tepiannya, dan tidak mampu kita akan mengukur sampai di mana kedalamannya, karena semakin kita gali, semakin kita arungi, semakin kita menyadari bahwa kita belum ada apa-apanya dibanding informasi-informasi yang dikeluarkan oleh Al-Quran. Semakin tinggi yang dicapai, ilmu pengetahuan yang dicapai oleh masyarakat manusia secara umum, semakin kita tahu bahwa Al-Quran berada di atas kehebatan temuan manusia itu sendiri. Cukup sekian, kita sampai jumpa lagi nanti membicarakan masalah revolusi yang kedua. Revolusi yang kedua ini adalah bahwa guru besar Prana Sakti adalah Al-Quran. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama pertemuan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum